Baik, Bang Ipang, kita sudah mendengarkan pernyataan dari Mas Anas, bukan untuk pertentangan, permusuhan dan sebagainya, tapi untuk perjuangan keadilan. Bang Ipang, bagaimana melihatnya? Ya, pertama tentu kita mengucapkan selamat ke Mas Anas sudah menghirup udara bebas kan dan merdeka gitu. Yang kedua sebetulnya kalau memang tidak, kita tentu juga bisa membaca Mas Anas ini tentu punya bahasa yang diksi perasa yang politisi. Jadi bagaimana beliau mengaku bahwa saya aktivis perjuangan yang akan membela keadilan kan gitu, perjuangan keadilan. Kemudian ada juga bahasa misalnya kok pakai tangan orang lain kan gitu. Itu kan ada bahasa-bahasa yang bisa kita maknai bahwa beliau itu memberikan dua pesan. Pesan pertama, beliau meyakini bahwa politisi itu tidak bisa mati sendirinya. Jadi ketika bicara tentang bangkai dan mayat dan seterusnya tadi kan beliau mengatakan ada buku yang diberikan Pak Anwar Ibrahim gitu, kemudian ada Nelson Mandela misalnya, politisi yang tidak ada matinya gitu. Ya, mungkin langkah ini yang mencoba dibangunkan oleh Pak Anas ini bahwa ya saya boleh dipenjara tapi saya politisi yang tidak ada matinya. Meskipun 5 tahun beliau tidak punya hak politik gitu. Ya, nah betul. itu yang penting ya, bagi saya. Yang kedua adalah kalau misalnya Pak Mas Anas ini punya kekuatan politik, tentu kita teruji beliau punya kekuatan politik, tetapi apakah memang sekuat itu gitu, untuk kemudian mencoba sebagai aktivis perjuangan untuk memperjuangkan keadilan itu. Karena beliau kalau memang beliau punya kekuatan apa yang beliau punya untuk melawan itu gitu. Nah, apalagi sekarang mohon maaf ya, ketika bicara tentang Hambalang kemudian kasus-kasus itu kan tidak lagi seksi bagi saya karena PSBY tidak lagi berkuasa. Berbeda ketika memang PSBY masih berkuasa misalnya, itu akan menjadi menarik kan. Nah, tapi kalau tidak berkuasa menurut saya sudah mulai agak tidak terlalu, paling ya panasnya paling 2 minggu 3 minggu atau 1 bulan ini atau 5 bulan ini, habis itu ya tidak akan lebih baik energi Pak Anas menurut saya. Memang beliau tidak mau mencari musuh juga, beliau akan memperjuangkan yang membangun partai politik yang besar kan, kemudian akan bertanding dengan Demokrat, mengumpulkan teman-teman loyalis beliau, kader-kader simpatisan beliau untuk bergabung ke partai yang beliau dirikan bersama-sama gitu. Meskipun hak politik beliau dicabut 5 tahun. Itu jauh lebih punya energi, lebih positif kan, ketimbang beliau membicarakan soal yang tadi kan ada statement-statement beliau yang menarik sebetulnya kalau kita lihat ya, yang beliau sampaikan bahwa menjadi penting bagi beliau, ya saya membacanya seperti itu. Konsep beliau itu adalah sebetulnya ada konsep untuk melakukan perlawanan itu gitu. Nah, dan sebetulnya kalaupun Anas itu melakukan perlawanan seperti sekarang, kan sebetulnya kalau lihat kekuatannya Pak Anas dulu itu memang luar biasa. Ada kekhawatiran Pak SBY waktu itu, Pak Anas punya loyalis, punya gerbong, punya kemampuan, kemudian beliau jadi ketua umum, kemudian ada kemungkinan partai di take over atau diakuisisi. Waktu itu kan ada kekhawatiran itu. Tapi yang disesalkan oleh Pak Anas sebetulnya kan bukan itunya. Yang bertanggung jawab itu bukan saya, ada di atas saya lagi. Kenapa saya hanya saya yang diseret, yang kemudian dianggap menjadi tumbal kan itu. Nah, apakah dendam itu masih belum selesai kan itu? Itu kita akan langsung saya tanyakan. Itu yang saya nggak paham gitu.